Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ragam bahasa dan kesatuan berbahasa. Kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Widya Ayu Andini, NIM 63014180036. Yang kedua ada Novita Fitriani, NIM 63014180042. Yang ketiga ada Ria Pangestu, NIM 63014181148. Yang pertama, ragam undang-undang. Ragam undang-undang disebut juga ragam hukum, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan pada halangan hukum atau pada undang-undang. Ragam ini biasa dipakai dalam undang-undang, peraturan-peraturan atau pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, seperti surat dinas. Yang kedua ada ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipakai dalam dunia jurnalistik karena fungsi media massa sebagai media informasi, kontrol sosial, alat pendidikan, dan alat penghibur. Cirinya, yang pertama ada ciri komunikatif, berarti mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah tafsir atau dibaca. Yang kedua ada ciri sederhana, berarti tidak menggunakan kata-kata yang bersifat teknis dan tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit atau berbunga-bunga. Yang ketiga ada ciri dinamis, berarti bahasa jurnalistik harus menggunakan kata-kata yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kata-kata yang tidak lazim atau kata-kata yang sangat asing. Senyong-yang-nya tidak dipergunakan. Yang keempat ada ciri demokratis, berarti mengikuti konsensus umum dan tidak menghidupkan kembali feodalisme. Yang ketiga ada ragam ilmiah. Ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ragam inilah yang disebut dengan ragam baku, seperti aturan ejaan, kalimat, atau penggunaannya. Yang ketiga ada ragam sastra. Ragam sastra yang digunakan dalam penulisan karya sastra dan memiliki ciri khusus dengan adanya lisensia poetik, yakni kebebasan menggunakan bahasa atau mencapai keindahan. Ciri ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Karya ini ditandai dengan adanya ketentuan baku, seperti aturan ejaan, pilihan kata, penggunaan kalimat, dan aturan pengembangan paragraf. Ciri ragam bahasa ilmiah secara umum adalah yang pertama, menggunakan diksi yang tepat. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis. Contohnya, idiom baku. Ini masalah antara saya dan dia. Jika dengan idiom tidak baku, ini masalah antara saya dengan dia. Contoh yang kedua, idiom baku. Ini bukan mahasiswa, melainkan pelajar. Selanjutnya, idiom tidak baku. Ini bukan mahasiswa, tetapi pelajar. Selanjutnya, menggunakan ejaan yang benar. Ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Hal-hal yang berkaitan dengan EYD adalah yang pertama, penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Contoh penggunaan ejaan. Di sini terdapat beberapa contoh ejaan yang benar dan ejaan yang salah. Yang pertama, acara perpisahan kelas 9 dibuka oleh kepala sekolah. Ejaan yang salah, acara perpisahan kelas 9 dibuka oleh kepala sekolah. Di sini perbedaannya adalah penggunaan huruf
kapital yang terdapat pada kata kepala sekolah. Yang kedua, Widodo SH merupakan angkatan pertama di universitas itu. SH adalah sarjana hukum. Ejaan yang salah, Widodo SH merupakan angkatan pertama di universitas itu. Di sini perbedaannya adalah, setelah kata Widodo, harus menggunakan tanda koma. Yang ketiga, ia tidak menyimpan kwitansi yang saya berikan. Ejaan yang salah, ia tidak menyimpan kwitansi yang saya berikan. Di sini perbedaannya adalah, kata kwitansi yang benar adalah menggunakan huruf U, bukan huruf W. Selanjutnya menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, menggunakan paragraf yang padu dan koherensif. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk membuat suatu ide atau gagasan baru, menurut Handayani dan kawan-kawan. Paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Paragraf yang baik hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama memiliki kesatuan, kedua memiliki kepaduan, ketiga memiliki isi yang memadai. Selanjutnya adalah kesatuan berbahasa. Kesatuan berbahasa adalah hal memperhatikan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik dalam menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Ketika berkomunikasi, seseorang tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Prinsip kesatuan bahasa. Prinsip kesopanan memiliki beberapa maksim, yaitu yang pertama, maksim kebijaksanaan, 2. Maksim kedermawaan, 3. Maksim penghargaan, 4. Maksim kesederhanaan, 5. Maksim kemufakatan, dan keenam adalah maksim simpati. Yang pertama, maksim kebijaksanaan, bahwa para peserta bertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Contoh antara tuan rumah dan tamu. Tuan rumah, silahkan makan dulu nak, tadi kami sudah mendahului. Tamu menjawab, wah saya tidak enak bu. Di dalam tuturan tersebut, tampak dengan sangat jelas bahwa apa yang dituturkan si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan sang tamu. Yang kedua, maksim kedermawaan, bahwa para peserta bertuturan hendaknya dapat menghormati orang lain. Contoh antara anak kos A dan anak kos B. Anak kos A, mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianku tidak banyak kok yang kotor. Anak kos A, tidak usah mbak, nanti siang saya akan mencuci juga. Dari tuturan tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa anak kos A berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotor si B. Tiga, maksim penghargaan. Yang pertama, kurangi cacian pada orang lain. Yang kedua adalah tambahi pujian pada orang lain. Menurut Wijani, maksim penghargaan ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asersif. Maksim ini menuntut pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain. Tujuan maksim ini adalah agar pertuturan tidak saling mengejek, mencaci atau saling merendahkan pihak lain. Jadi contoh di sini adalah orang pertama mengatakan, Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bisnis English. Lalu orang kedua menjawab, oh iya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari sini. Jadi di sini
oleh seorang dosen kepada temannya yang juga seorang dosen dalam ruang kerja dosen pada sebuah perguruan tinggi. Pemberitahuan yang disampaikan dosen A terhadap rekannya dosen B pada contoh yang tadi sudah disebutkan ditanggapi dengan sangat baik, bahkan disertai pujian atau penghargaan oleh dosen yang pertama. Lalu dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam pertuturan itu dosen yang kedua berperilaku santun. 4. Maksim kesederhanaan. Yang pertama adalah kurangi pujian pada diri sendiri. Yang kedua adalah tambahi cacian pada diri sendiri. Rahardi mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian untuk dirinya sendiri. Maksim ini menuntut agar meminimalkan rasa hormat kepada dirinya sendiri. Salah satu contoh adalah terdapat dua sekretaris, yaitu sekretaris A dan sekretaris B. Sekretaris A mengatakan, "Dik, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya." Lalu sekretaris B menjawab, "Ya Mbak, tapi saya jelek loh." Di sini dituturkan oleh seorang sekretaris kepada sekretaris lainnya yang masih junior pada saat mereka bersama-sama bekerja di ruang kerja mereka. Dari tuturan sekretaris B di atas, dapat terlihat bahwa ia bersikap rendah hati dan mengurangi pujian untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, tuturan tersebut terasa santun. Yang kelima adalah maksim kemufakatan. Yang pertama, kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dan orang lain. Menurut Rahardi, maksim ini ditekankan agar tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Seperti contoh, Noni dan Yuyun, di mana Noni mengatakan, "Nanti malam kita makan bersama ya Yun." Lalu Yun menjawab, "Boleh, saya tunggu di resto." Di sini dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada temannya yang juga mahasiswa pada saat mereka sedang berada di sebuah ruangan kelas. Tuturan di atas terasa santun karena Yuyun mampu membina kecocokan dengan Noni dengan memaksimalkan kecocokan di antara mereka. 6. Maksim simpati. Yang pertama adalah kurangi antipati antara diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah perbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain. Menurut Wijana, jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan musibah atau kesusahan, penutur wajib mengutarakan ucapan belasungkawa kepada sebagai tanda kesimpatiannya. Seperti contoh, Ani dan Tuti. Ani berkata, "Tut, nenekku meninggal." Lalu Tuti pun menjawab, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ikut berduka cita. Jadi di sini dari tuturan tersebut terlihat Tuti menunjukkan rasa simpatinya kepada Ani. Orang yang mampu memaksimalkan rasa simpatinya kepada orang lain akan dianggap orang yang santun. Dengan menerapkan prinsip kesantunan, orang tidak lagi menggunakan ungkapan-ungkapan yang merendahkan orang lain sehingga komunikasi akan berjalan dalam situasi yang kondusif. Lalu 2, ciri kesantunan berbahasa. Yang pertama, semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Yang ketiga adalah memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah atau imperatif.
sebuah tuturan juga diperlukan indikator-indikator untuk mengukur kesantunan sebuah tuturan, khususnya diksi, yaitu yang pertama, gunakan kata tolong untuk meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua, gunakan kata maaf untuk tuturan yang diperkirakan akan menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, gunakan kata terima kasih sebagai penghormatan atas kebaikan orang lain. Yang keempat, gunakan kata berkenan untuk meminta kesediaan orang lain melakukan sesuatu. Yang kelima, gunakan kata beliau untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Yang keenam, gunakan kata bapak atau ibu untuk menyapa orang ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.